Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good job. Pada semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, kita berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini dan semangat kita terhadap bangsa kita untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Oke, untuk yang pimpin di depan, silahkan Zahra maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Zahra. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelumnya coba rapihkan terlebih dahulu, mejanya diluruskan, kemudian bajunya dirapihkan dulu ya. Sudah rapi? Nah, laki-laki tangannya tuh yang dilipat di itu dulu dirapihkan. Oke. Sekarang coba keluarkan dulu buku IPAS-nya. Sudah? Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke, kenapa tidak hadir? Sakit, ya oke. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh kembali ya, agar bisa belajar bareng-bareng lagi bersama kita ya. Amin. Nah, sebelumnya minggu kemarin apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ya. Terus sebelumnya, apakah kalian berangkat ke sekolah melakukan sarapan terlebih dahulu di rumahnya? Sarapan? Menunya sama apa aja kira-kira? Nasi goreng, terus apa lagi? Ayam geprek, terus apa lagi? Nasi kuning, pizza, oke. Nah, terus apakah kalian tahu tubuh kalian memproses makanan itu bagaimana? Belum tahu kan? Nah, terus akibatnya apa jika kalau kalian tidak sarapan dulu di rumahnya? Apa yang kalian rasakan? Sakit perut, terus? Lapar, terus mual ya.
Nah, pas banget hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan tanya jawab dan pengamatan media yang telah disediakan, kalian itu mampu mengidentifikasikan organ pencernaan pada manusia serta fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menganalisis penyebab gangguan dari sistem pencernaan manusia secara kritis. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan penugasan, kalian mampu mempresentasikan hasilnya terkait masalah pada sistem pencernaan manusia secara kritis ya. Oke. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada gambar apa coba? Ada gambar tubuh organ. Kira-kira apa saja sih yang termasuk organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia? Ada apa aja? Ada mulut, terus apa lagi? Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Good job ya, kalian sudah pada tahu ya. Nih, di sini adalah 6 organ yang termasuk yang berperan dalam proses sistem pencernaan pada manusia. Coba perhatikan lagi ke depan nih. Ibu mempunyai apa coba? Alat peraga. Kita akan mengetahui bagaimana sih proses makanan yang kita makan yang dicerna oleh tubuh kita ya. Kita akan mensimulasikan. Misalkan nih, pita merah ini adalah makanan yang kalian makan. Oke, perhatikan ke depan ya. Jadi, misalkan pita merah ini masuk pertama ke dalam apa coba? Masuk ke dalam mulut. Nah, nanti di mulut makanan itu akan dikunyah, dihaluskan dan akan terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik ya. Proses pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh gigi. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi itu akan dibantu oleh enzim-enzim yang ada di mulut. Nah, setelah itu nanti makanan akan masuk ke dalam apa coba yang kedua? Betul, ke dalam kerongkongan. Nah, nanti di dalam kerongkongan makanan itu akan dialirkan ke lambung, akan disalurkan ke lambung melalui gerakan apa coba? Ada yang tahu? Iya betul, melalui garis peristatik ya. Kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung makanan akan diolah, akan dihaluskan kembali di dalam lambung itu ya. Kemudian di dalam lambung juga akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Kenapa secara kimiawi tadi ya? Karena di dalam lambung itu nanti otot-otot lambung dan enzim-enzim yang ada di lambung itu akan bekerja sama memproses makanan yang kalian makan. Akan saling bekerja sama mengolahnya ya. Ada yang tahu tidak enzim yang ada di lambung itu ada enzim apa aja? Pepsin, lipase, sama renin. Good job ya, betul. Coba ada yang tahu tidak fungsi dari enzim pepsin buat apa? Memecah protein menjadi asam amino ya. Kemudian enzim renin fungsinya buat apa coba? Enzim renin fungsinya buat memisahkan makanan dengan kandungan susu ya. Kemudian satu lagi enzim lipase. Coba enzim lipase buat apa? Buat mengubah lemak menjadi asam lemak ya. Nah, kemudian dari lambung setelah diproses, setelah diolah, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus nanti makanan akan diolah secara berlangsung lagi. Karena di sini usus halus akan menyerap makanan dan memisahkan nutrisi yang nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, di dalam usus halus juga sama. Nanti akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi ya. Oke, lanjut. Dari usus halus nanti masuk ke usus besar ya. Nah, di dalam usus besar
nanti sisa-sisa makanan yang sudah diproses di usus halus tadi akan mengalami pembusukan yang nantinya akan menjadi feses ya. Nah, setelah dari usus besar, maka makanan akan dibuang melalui apa? Melalui anus. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Makanan yang kita makan ini prosesnya melalui beberapa organ yang saling terus bekerja sama ya. Nah, mengapa sih kita perlu makan? Tadi, kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan agar tubuh kita menjadi berenergi, menjadi semangat ya. Tetap sehat, pinter ya. Oke. Nah, selanjutnya coba perhatikan ke depan. Nah, amati gambar di bawah ini. Coba amati semuanya. Lihat ke depan. Gambar 1, 2, dan 3. Kira-kira ibu pengen nanya nih, apa sih masalah dari gambar 1, 2, dan 3? Ada yang mau mencoba menjawab? Angkat tangannya coba. Boleh, Dimas silahkan. Masalah pada gambar pertama, kebanyakan makan pedas. Betul. Terus? Masalah pada gambar kedua, ada anak yang jajan sembarangan. Good job. Terus? Permasalahan pada gambar ketiga, ada anak yang makan kebanyakan lemak. Iya, betul sekali. Kita tepuk hebat dulu ya buat Dimas. Kalau ibu bilang tepuk hebat, jempol, jempol, hebat. Oke? Oke, tepuk hebat, jempol, jempol, hebat. Good job. Nah, coba ibu pengen bertanya lagi nih. Kira-kira apa sih informasi yang kalian dapat dari gambar 1, 2, dan 3? Siapa yang mau mencoba menjawab? Boleh, silahkan Chandra. Pada gambar pertama, jika akibat sering makan makanan yang pedas akan menimbulkan sakit perut. Good job. Yang kedua. Gambar yang kedua, jika jajan-jajanan yang sembarangan juga akan mengakibatkan sakit perut. Good job. Selanjutnya. Pada gambar ketiga, akibat makan makanan yang mengandung kalori atau lemak yang berlebihan akan membuat obesitas. Betul sekali jawabannya ya, pintar. Kita kasih tepuk hebat dulu buat Chandra. Tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Good job. Nah, coba deh. Terakhir, ibu pengen nanya lagi. Kira-kira apa sih gangguan yang terjadi pada gambar 1, 2, dan 3? Siapa yang mau jawab? Boleh, Amel. Pada gambar pertama, gangguan pada organ lambung yaitu Iya, betul. gambar kedua, gangguan pada organ lambung yaitu diare. Iya, betul juga ya. Ketiga, gangguan obesitas yaitu kelebihan berat badan. Boleh, betul sekali ya. Kita kasih jempol lagi, tepuk hebat lagi. Oke, tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Oke, hebat. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan ya pendapat dari Chandra, Dimas, dan Amel. Itu jawabannya sudah benar ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Nah, dan di sini Ibu sudah membagikan secara acak. Jadi nanti kalian bisa melihat kelompok 1. Ibu akan bacakan terlebih dahulu ya. Kelompok 1 yaitu anggotanya Nafi, Yuniar, Ibrahim, Dimas, Nafisah. Kelompok 2 Ahdan, Naufal, Zahra, Nabila, Ojan. Kelompok 3 Chandra, Junio, Leon, Alfian, Holong. Kelompok 4 Rafa, Azza, Rizky, Anissa, Rama. Dan kelompok yang terakhir kelompok 5 Syifa, Amelia, Sheila, Raffi, dan Putra. Oke, nah sekarang kelompoknya nanti berkumpul sama sesuai sama nama-nama anggota yang sudah Ibu bagi ya. Untuk pembagian tempatnya di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Nih, perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Sini, perhatikan semuanya. Oke. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, nanti Ibu akan memberikan masalah nih di LKPD. Kalian nanti berdiskusi sama kelompoknya bagaimana sih cara solusinya buat memecahkan masalah ini. Jadi kalian harus kerja sama memecahkan masalah yang ada di LKPD ini. Nah, untuk itu nanti Ibu akan memberikan satu kelompok buat mencari solusi permasalahan yang ada. Nanti kalian bisa searching, boleh pakai link yang sudah Ibu siapkan dari video.
Terus juga ada flipbook yang sudah Ibu juga siapkan ya. Kemudian jika masih kurang dengan jawabannya, kalian boleh searching sepuasnya di internet ya. Tetapi tidak boleh membuka aplikasi lain web manapun, oke? Cukup link yang sudah Ibu siapkan dan boleh mencari di situs web tentang materi kita hari ini aja ya. Oke? Nah, sebelum mengerjakan nanti kalian baca terlebih dahulu. Di sini berarti ini ada nama kelompoknya, nanti ditulis jangan lupa nama kelompok sama kelas. Kemudian nanti di sini petunjuk kegiatannya juga jangan lupa dibaca. Awas salah mengisi ya. Kemudian di sini ada teori dasar. Nah, sebelum kalian mengerjakan, nanti teorinya dibaca terlebih dahulu. Ini sebagai pengetahuan ya, dasar pengetahuan kalian, oke? Kemudian nanti di sini kalian mengisi sesuai arahan yang telah tersedia ya. Nanti Ibu akan sekalian menilai sikap kalian pada saat kegiatan diskusi. Oke, jadi harus bekerja sama antara satu dengan teman yang lainnya. Jangan saling mengandalkan temannya saja ya. Oke, silakan ketua kelompok saya untuk maju ke depan mengambil LKPD dan Chromebook. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh nanti tanya sama Ibu ya. Ya, kenapa? Oh, loading. Bentar ya, mungkin ini jaringannya lambat. Kalau bermasalah, boleh kalian cari di web lain ya. Kalau misalkan videonya bermasalah, tidak bisa dibuka atau gimana, nanti kalian boleh cari misalkan di internet di sini ya. Bisa kan? Nah, di sini. Nah, di pencarian ya. Gak apa-apa, sok. Kenapa? Boleh. Boleh pakai video lain juga kalau misalkan. Tasnya nggak ada juga. Mana? Nih. Ini kan yang ini? Ya. Ya. Bantuan kesehatan kreas dan getah empet. Sok bareng-bareng ini biar kelihatan semua. Nah. Jerman kreas. Oke, gak apa-apa, tunggu aja ya. Baca terlebih dahulu petunjuknya. Nah, di situ ada teori dasarnya ya. Jadi sebelum kalian mengisi boleh baca dulu agar kalian mengerti. Kemudian di situ ada gambarnya juga. Kalian analisis. Kelompok 1 aman? Aman, Bu. Ada yang tidak mengerti? Kan dari jawaban ngertiin aja, Pak. Bu. Ayo, sudah sampai mana mengisinya? Oh, masih di situ. Pembangun yang terdiri atas protein dan mineral dan Coba lanjut ke
pertanyaan selanjutnya. Nah, berdasarkan gambar di atas, apakah kalian akan menemukan permasalahan? Tulis permasalahan tersebut dalam sebuah pertanyaan. Nah, misalnya di sini ada contohnya nih, apa pengaruhnya kalau kita makan sembarangan? Jadi kalian temukan dulu permasalahan pada gambar yang tadi di depan ini, di lembar pertama. Ya, paham ya? Oke. Ya, boleh. Kenapa, Chandra? Tanyakan tuh pengaruh kayak penyakitnya ya. Iya. So, tulisin. Jadi kenapa tuh makanya pedas ya, pedas. Oke, waktunya udah habis ya. Persiapkan kelompok 1 untuk presentasi maju ke depan. Ya, persiapan kelompok 1 untuk maju presentasi ke depan. Nanti perhatikan semuanya. Nanti pada saat presentasi, kelompok yang sedang presentasi di depan kalian harus mendengarkannya. Gak boleh ngobrol ya. Nanti barangkali ada yang mau menanggapi boleh tanya, atau ada yang mau ditanyakan juga kepada kelompok 1 juga boleh ya. Dan di sini nanti ibu akan sekalian menilai nilai keterampilan kalian pada saat proses presentasi nanti ya. Oke, paham? Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Yuk, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ya, sok. Siapa yang mau memaparkan? Nafi, silakan. Nafi bacakan. Itu pakai mic-nya biar jelas. Data yang kita dapatkan dari gambar di atas adalah ada anak kecil yang pada kesakitan perutnya karena makan buah-buahan yang sudah busuk atau makan pedas. Betul. Kita dapatkan dari gambar di atas adalah ada orang yang sakit gigi dan sakit tenggorokan karena kebanyakan makan manis. Betul, ya. Sok, lanjut. Temennya gantian. Ya, yang itu. Ya. apa pengaruhnya kalau kita makan sembarangan? Ya, apa sih pengaruhnya? Kalau kita terlalu banyak makanan yang pedas? Boleh? Dua, bagaimana akibatnya kalau kita sering jajan sembarangan? Betul sekali. Selanjutnya, ayo gantian lagi. Sok yang bawahnya. Dengan mengonsumsi makanan sembarangan akan mengakibatkan dengan mengonsumsi makanan pedas, perut kita akan merasa panas dan sakit. Ya, betul. Kenapa? Oke, sebelumnya tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sebentar. Kira-kira ada yang mau menanggapi kelompok 1 tidak dari jawabannya tadi yang sudah dipaparkan? Boleh, Ahdan? Apa tanggapannya? Saya setuju dengan jawaban dari kelompok 1 bahwa memang yang penyebab dari sakit tenggorokan adalah karena sering makan pedas dan sering minum es sehingga ada bakteri dan virus yang menyebabkan radang tenggorokan. Good job, tepuk tangan buat Ahdan ya. Tanggapannya sangat bagus sekali. Lanjut aja, Gawat. Kami dari kelompok Dari kelompok 3 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. diskusi kami. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Ya, lanjut sok. Ini yang ini. Nah, bacain sok. Apa tuh? Yo, baca. Apa yang kalian dapatkan setelah mengamati gambar di atas? Sok, jawab. Apa tuh? Ya. Gambar A, gambar di atas ada seorang anak yang sedang sakit perut karena Betul. sembarangan jajan. Betul ya. Gambar B, gambar di atas ada seorang anak yang sedang sakit tenggorokan dan sakit gigi karena terlalu banyak makan kue dan minuman. Betul. Terus? Lanjut lagi. Gantian lagi. Sok. Ayo, lanjut. Geseran sini. Nah. Jangan. Udah, kolong sebelah situ biar gak ini. Baca yang ini ya. Ya.
berdasarkan gambar di atas, apakah kalian menemukan permasalahan? Nah, coba apa masalahnya? Di dalam suatu pertanyaan. Satu, sakit perut. Ya. 2, sakit tenggorokan dan sakit gigi. Ya, terus lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya buatlah hipotesis dugaan sementara terhadap masalah yang kalian buat. Ya, apa tuh hipotesisnya? Ya, bacain sok. 1, akibat makan makanan yang pedas. Ya, betul. 2, makan makanan yang manis. Ya. Gimana? Sok, siapa? Bagian siapa yang bacain itu? Setelah kalian menemukan informasi pada tahap sebelumnya adalah kalian dapat Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, selanjutnya yang mau menanggapi kelompok. Oke, boleh Nafi, silahkan. Selain jawaban yang disampaikan, Ya. menurut saya penyebab dari obesitas yaitu pola makan yang tidak sehat, banyak Ya. mengkonsumsi makan gorengan, makan makanan yang mengandung lemak dan kadar manis yang tinggi. Tepuk tangan buat Nafi. Ya, oke. Oke, terima kasih kelompok 3. Silahkan duduk kembali ke tempat. Oke, karena kalian ada yang sudah lemas ya, kita ice breaking dulu. Semuanya coba berdiri dulu biar semangat kembali ya. Yo, tahu lagu Aram Sam Sam? Satu kali lagi, makin cepat. Oke, good job. Tepuk tangan buat semuanya. Yuk. Tadi kan sudah presentasi ya. Jadi bahwa ketika kita memakan makanan sembarangan akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Ya, apa saja sih contohnya sih? Kayak diare, emah, terus obesitas, terus apa lagi? Sakit tenggorokan, terus sariawan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengetahui Ibu apakah kalian sudah memahami materi ini apa belum? Ibu mempunyai sebuah soal, 5 soal pilihan ganda. Ya, ini untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah sudah paham apa belum? Nanti kalian isi. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke? Kalian isi. Ini diisi secara mandiri ya. Ya, satu orang satu. Diisi secara mandiri. Yuk, nih. Oh, kelebihan. Bagi yang udah mengerjakan, silahkan kumpulkan di kelompoknya masing-masing, nanti Ibu ambil. Ya, nanti dikumpulin sama soal evaluasinya ya. Ini. Siapa yang sudah? Oke, kalau sudah dikumpulkan di meja kelompoknya masing-masing. Ya? Nah, nanti Ibu akan menilai ya. Karena waktunya sebentar lagi, mungkin nanti Ibu akan menilainya di minggu depan. Ibu akan kasih tahu nilai kalian untuk materi hari ini ya. Apakah sudah tercapai apa belum pemahaman kalian. Nah, selanjutnya Ibu pengen dari awal kegiatan pembelajaran sampai kegiatan akhir, Ibu pengen 1 atau 2 orang yang mau merefleksikan kegiatan hari ini. Siapa yang mau? Oke, Baim, coba berdiri Baim. Ya, berdiri. Enggak, di situ aja, berdiri aja. Senang bisa mengerti sistem organ pencernaan pada manusia. Betul, rasanya ketika pembelajaran Baim merasa
Senang ya. Kemudian apa sih kesulitan pada saat pembelajaran tadi? Kira-kira ada nggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Kemudian harapan apa sih Baim setelah pembelajaran ini? Harapan saya ke depannya ingin lebih memahami lagi materi sistem penerimaan dan ingin lebih menjaga lagi kesehatan tubuh. Pinter. Oke, terima kasih Baim atas refleksinya. Tepuk tangan buat Baim. Selanjutnya boleh dari perempuan, ada yang mau merefleksikan? Boleh Zahra. Bagaimana perasaan Zahra setelah pembelajaran kita hari ini? Perasaan saya senang ketika belajar lagi. Ternyata saya mengetahui terjadinya gangguan pada pencernaan manusia. Oke, apakah ada kesulitan tadi pada saat belajar? Tidak ada. Tidak ada. Apa harapan Zahra setelah pembelajaran ini? Karena saya ingin menjaga lebih baik tubuh saya dengan makan makanan yang sehat. Betul, tepuk tangan buat Zahra ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Penyakit mah sering kambuh. Kenapa Syifa? Mengapa penyakit mah sering kambuh? Nah, Syifa bertanya, mengapa sakit mah sering kambuh? Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau jawab? Boleh, Rafa. Karena pola hidup yang tidak sehat, seperti makan yang selalu telat, sering makan pedas, sering minum kopi, dan tidur tidak teratur. Betul, tepuk tangan buat Rafa, jawabannya benar ya. Kenapa penyakit mah sering kambuh ya tadi? Jawaban Rafa betul, karena kita sering telat makan, sering makanan-makanan yang tidak sehat ya, terus sering minum kopi ya. Oke, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Untuk materi selanjutnya, bab selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kalian belajar di rumah, didampingi dengan orang tua kalian ya untuk materi selanjutnya ya. Mungkin sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan membacakan doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ketua KM pimpin doanya. Sebelum pulang ya? Ya. Sebelum pulang, mari kita sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.